Globalisasi. Globalisasi, bukan gombalnisasi. Globalisasi berarti universal. Ya. Jadi, orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi bukan saya, tetapi Theodore Levite. Ya, dia mengemukakan itu pada tahun 1985. Jadi, apa itu globalisasi? Ya. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Ya. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Untuk mengetahui bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi selalu saja ada dalam kehidupan manusia. Ya, jadi bentuk-bentuk globalisasi itu ya meliputi globalisasi dalam bidang budaya. Ya, jadi bagaimana sikap kita ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Tentu saja kita mencium kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, jadi kita mesti sopan. Jangan pergi ke sekolah, pergi begitu saja. Tetapi permisi dengan bagus, dengan mencium tangannya, bukan mencium kaki orang tua, tetapi tangannya. Jadi tradisi semacam ini ya ditemukan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi. Bisa jadi mereka mencium pipi. Ya, pipi kanan dan pipi kiri. Tetapi kalau di Indonesia, kalau boleh, laki-laki dan wanita itu salaman sajalah. Jangan mencium pipi. Kalau sesama kita yang ada di Indonesia. Tetapi kalau di luar negeri bentuk salaman, ciuman pipi, ya itu hak mereka. Jangan kita contoh, guys. Jadi tradisi kebaratan jangan kita contoh. Kita ini tinggal di Indonesia ya. Ya, jadi kita harus sopan. Jadi globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat ya, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun di satu sisi memberikan ancaman terhadap
keberadaan budaya lokal. Jadi banyak contoh dari penyeragaman atau homogenisasi dalam globalisasi. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa dunia, dan semua sekolah, ya, baik itu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional. Jadi anak sekolah mesti tahu bahasa Inggris. Jangan hanya tahu bahasa Indonesia saja. Ya, sebab bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang wajib diketahui oleh anak didik. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Ya. Jadi dalam globalisasi budaya disebarkanlah kesamaan semua kebudayaan di dunia. Di zaman sekarang, budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil saja, terpaku pada ruang dan waktu, serta biasanya diciptakan ulang secara tatap muka. Namun, budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser, ya. Jadi kita mesti hati-hati. Namun saat ini banyak yang sudah mulai menggabungkan budaya lokal dan budaya global yang mereka sebut glokalisasi, ya, glokalisasi. Misalnya saja di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya-budaya lokal khas setempat seperti becak, dokar kecil, sepeda ontel, dan sebagainya. Ya, jadi itulah globalisasi bidang budaya. Kemudian ada globalisasi di bidang komunikasi, ya. Jadi globalisasi dalam komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi dalam globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi, ya. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh, ya. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, ya. Jadi pada zaman dulu komunikasi kita, ya, bisa melalui telepon dan melalui surat. Tetapi sekarang zaman sudah canggih, ya. Jadi kita bisa melalui telepon dan juga dengan video call. Selain untuk berkomunikasi, media-media itu dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efisien dan lebih efektif. Ya, jadi itulah globalisasi dalam bidang komunikasi. Selanjutnya ada juga globalisasi dalam bidang ekonomi, ya. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka.
Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin berintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan, ya, perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas ini adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas secara lebih lanjut, ya, ini akan berdampak pada perkembangan dunia. Ya, jadi perdagangan itu sangat dibutuhkan dia dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Di Eropa, organisasi ekonomi internasional itu meliputi EFTA ya, Eropa yang kepanjangan European Free Trade Association, dan juga EC, European Community. Dan ada juga di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat organisasi OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, ya, negara pengekspor minyak bumi. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi dalam bidang perdagangan, ya, perdagangan bebas. Itu semuanya dalam bidang ekonomi. Kemudian dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi. Masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Coca-Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Semua ini merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar, tidak ada lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi, ya, adalah beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara, ya. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Kemudian perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah, dan juga memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Ya, jadi itulah globalisasi dalam bidang ekonomi. Jadi tentunya itu sangat menguntungkan bagi manusia, ya. Ya, jadi kalau mau rugi, ya pasti globalisasi dalam bidang ekonomi ini akan dihentikan. Jadi tujuannya adalah mencari keuntungan, ya guys. Ya, jadi tekanan dalam globalisasi ekonomi terletak pada pernyataan bahwa perekonomian nasional suatu negara menjadi bagian dari perekonomian global. Hal ini ditandai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Jadi globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan tanda utama dari gejala proses terjadinya globalisasi. Perdagangan dan kegiatan ekonomi yang menandai globalisasi dalam bidang ini diantaranya pada aspek produktif, pembiayaan, tenaga kerja,
jaringan informasi dan perdagangan. Kemudian ada juga globalisasi dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi ini globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, ya. Ini tujuannya sangat menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan kalau disalahgunakan. Ya, seperti mobil internet keliling yang diperuntukkan bagi pengguna internet tentu memberikan manfaat. Biasanya anak-anak akan senang dengan kehadiran mobil internet keliling, ya. Anak-anak sekarang ini sudah terampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Jadi, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilaksanakan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu, ya. Itulah dia ilmu pengetahuan. Sedangkan teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan, ya. Jadi, jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar, kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Ya, jadi teknologi ini sangat berdampak bagi kehidupan manusia, ya. Itulah teknologi. Jadi teknologi ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 dengan adanya penemuan-penemuan. Jadi yang pertama kali yang menggagasi penemuan-penemuan dalam bidang teknologi adalah James Watt, ya, penemu mesin uap. Ditemukan tahun 1769. Sejak ditemukan mesin uap, disitulah teknologi yang pertama kali ada di dunia. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya guys. Jadi hasil-hasil dari teknologi itu, ya, kita gunakanlah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, jadi teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi itu mempermudah kehidupan manusia. Dan teknologi bisa juga disalahgunakan, ya. Jadi kalau disalahgunakan, ini akan berdampak negatif dalam kehidupan manusia. Jadi kita mesti bijak, ya, mesti bijak menggunakan hasil-hasil dari teknologi. Ya, itulah teknologi, itulah globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada juga globalisasi dalam bidang transportasi. Ya, jadi transportasi adalah
pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain, ya. Itulah transportasi. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dan melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculanlah sebagai penemuan baru atau inovasi dan pembaharuan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Transportasi ada 3, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Kalau mobil itu transportasi darat, kapal laut transportasi laut. Sedangkan di udara transportasinya adalah pesawat terbang. Jadi ya, globalisasi adalah suatu perubahan terhadap dunia. Jadi kita janganlah sampai ketinggalan zaman. Semua manusia berlomba-lomba maju untuk kehidupannya.